Selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman. Ini sudah malam ya, jam 10:07 Indonesia bagian Barat, tanggal 4 Juli 2022, hari Selasa ya. Saya baru dari luar kota, jadi agak lupa tentang hari ini. Saya baru dari tempat yang sinyalnya agak terputus-putus, agak sulit sinyal, tapi enak untuk tidur nyenyak. Jadi kemarin saya tidur banyak dan tidak lihat laptop karena saya pikir saya intip-intip aja karena sinyal nggak bagus. Oh, rupanya ini hari Senin ya, ini hari Senin, tanggal 4 Juli. Seru juga saham ya, rupanya jatuh terus. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu ada pada saham-saham, kalau punya saham yang Bapak Ibu teman-teman meyakini bisnisnya. Artinya perusahaannya memang punya akar bisnis yang kuat, kemudian produk yang kuat, dan prospek yang baik. Selama sahamnya seperti itu, saya kira tidak perlu khawatir berlebihan melihat harga yang anjlok. Memang harus bersabar menunggu kembalinya situasi. Kita tentu tahu penyebab dari ini semua adalah perang Ukraina yang menyebabkan krisis energi dan makanan. Malah kemudian tadi saya baca itu ada lagi analisa dari JP Morgan kalau nggak salah bahwa energi akan naik lagi. Malah mungkin lebih dari 2 kali lipat harganya. Ngeri juga ya. Saya tidak tahu bagaimana JP Morgan membuat analisa ya. Dan saya sih sering merasa tidak cocok. Ya, tapi mereka ahlinya ya. Tentu kita jadikan kewaspadaan saja bahwa harga energi masih mungkin naik. Tapi kalau pendapat saya sendiri sih, saya merasa para pemimpin ini sangat tergantung pada para pemimpin di Eropa. Kalau Rusia udah jelas posisinya, ya, Rusia sudah jelas, mereka sudah ambil posisi. Negara Eropa, apakah memang serius mau perang dengan Rusia terus-menerus? Kalau saya sih merasa kepala-kepala negara atau pemerintahan di Eropa itu bukan orang-orang goblok. Itu masih orang-orang waras yang tidak akan menghancurkan negaranya untuk Ukraina. Menurut saya sih begitu. Nggak masuk akal saya bahwa Macron dari Prancis atau Jerman ya akan bersedia menghancurkan ekonomi negaranya untuk Ukraina. Kalau Inggris mungkin, karena Inggris jauh ya di pulau. Itu Jerman, Prancis, Italia, apalagi Turki. Saya kira mereka masih kepala-kepala pemerintahan yang waras, sehat, dan pintar. Jadi saya kira yang sedang terjadi sekarang ini, kalau orang negosiasi ya itu high call. Jadi pasang call tinggi semua. Tapi fakta kan nggak bisa bohong. Ekonomi Eropa Barat sudah mulai, Eropa Barat Timur sudah mulai kacau. Amerika juga inflasi, dan Rusia sendiri juga, saya baca berita kemarin itu minta anggaran baru ke parlemennya untuk persenjataan.
Jadi perang Ukraina ini sudah jadi beban yang serius bagi negara-negara itu. Apa mau terus? Itu nggak masuk logika saya ya. Nggak masuk logika saya kalau demi Ukraina. Ya Ukraina negara penting, tapi apa ada negara yang mau mengorbankan dirinya untuk negara lain? Mereka kan punya tanggung jawab konstitusinya untuk bangsanya sendiri. Nggak ada negara yang bertanggung jawab kepada bangsa lain. Jadi ini lagi high call lah ini. Saya sih tetap yakin bahwa mereka semua orang-orang pintar dan cerdas yang akhirnya akan mencari solusi. Contohnya saja waktu Trump ya, waktu Trump, semua orang ribut mau perang Cina dengan Amerika, militer sudah di laut. Saya waktu itu nggak percaya, saya bilang ya Trump itu orang bisnis kok. Trump itu orang bisnis, nggak mungkin mau perang militer. Dan benar toh, sampai Trump berhenti nggak ada perang militer antara Cina dengan Amerika. Yang ada perang dagang, itu wajar lah. Tanda bahwa Trump itu sehat berpikirnya. Ya, semua ancaman-ancaman itu cuma high call aja. Armadanya ditaruh di mana ya. Nggak ada tuh perang. Kali ini juga menurut saya sama. Mana maulah Macron mengorbankan Prancis untuk Ukraina. Sejarah Prancis terlalu panjang, terlalu hebat ya kalau dikorbankan untuk Ukraina. Jerman juga begitu. Jerman negara besar yang sangat berpengalaman. Italia apalagi dari zaman Romawi mereka sangat berpengalaman. Nah, jadi saya sih tetap punya optimisme bahwa nggak lama lagi perangnya akan mereda, semua orang akan cari solusi. Ya, sebarangkali Pak Jokowi akan jadi alasan untuk duduk bareng ya. Tapi itu kata saya, yang bukan ahli politik, juga bukan ahli ekonomi, saya cuma lihat logika common sense saja. Saya nggak percayalah kepala pemerintahan di Eropa itu budu-budu mengorbankan rakyatnya. Faktanya, kemarin awal-awal kan khawatir soal nuklir kan, orang ribut nuklir, saya bilang nggak bakalan. Bener nggak ada nuklir, nggak ada yang lempar nuklir. Padahal itu jadi isu kan, nggak mungkin lah. Ternyata bener nggak ada yang lempar nuklir. Karena tanda bahwa semua masih waras. Kalau nggak waras kan nuklir ada yang meledak satu, nggak ada, nggak ada. Tanda semua masih waras. Jadi ya ini semua adalah satu negosiasi. Perang itu kan sudah negosiasi. Negosiasi antara Barat dan Rusia. Ya in between negosiasi itu ada perang. Perang itu bagian dari negosiasi. Begitu menurut saya. Jadi saya sih tidak, ya serem juga lihat saya minus sekarang lumayan juga. Tapi hal yang terberat sudah kita lalui, yaitu COVID. COVID tahun 2020-2021 itu adalah hal yang terberat bagi dunia. Ya, kita lihat harga setelah COVID itu jatuhnya kira-kira 30%, 40%. Recover, kembali baik. Dan saya yakin urusan Ukraina lebih ringan daripada urusan COVID. Kalau COVID itu memang semua dunia nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Kalau Ukraina ini cuma asal duduk bareng aja, soal negosiasi aja, negosiasi ketemu selesai. Kalau COVID nggak bisa. COVID memang harus ketemu vaksinnya, harus ketemu solusi-solusi teknisnya gitu. Yang waktu itu semua orang panik. Kalau Ukraina enggak, ini cuma soal duduk bareng atau hotline antara Biden dengan Putin, dengan Macron, dengan siapa lagi itu Inggris itu ya. Jadi ini adalah masalah yang bisa diselesaikan di atas meja. Beda dengan COVID. Begitu pandangan saya, jadi saya sih tidak terlalu khawatir. Dan saya udah biasa menghadapi
gejala seperti ini. Ya. Tinggal kita bagaimana mengakalinya supaya bisa lebih cepat recover daripada saham yang kita pegang. Jadi ini harus lihat perkembangan day by day. Tadi saya nggak terlalu sempat lihat, saya cuma intip-intip di RTI aja. Tapi malam ini ya, saya belum terlalu ngantuk, jadi saya lihat-lihat. Nah, kembali terakhir saya tayangkan itu adalah mengenai MDKA dan BRMS. Karena memang saya punya lumayan ya. Saya punya banyak lagi itu Pakuwon Jati. Pakuwon, kemudian juga ada Bank Besya tidak banyak, dan BBRI juga tidak banyak. Jadi MDKA dan BRMS ini yang saya lihat dulu. Sekarang minus ya, saya minus di sini jelas. Saya lihat sebentar. Ini saya santai aja ngobrolnya ya, jadi Bapak Ibu yang nggak punya waktu, mohon maaf, mungkin tidak bisa mengikuti ini. Ya, ini bagi yang santai juga ya, seperti saya, ngobrol-ngobrol malam hari. Jadi saya punya itu, saya lihat dulu ini saya. Untuk MDKA, saya minusnya sudah ini 11%. Satu lagi 12%. Ya 12%. Jadi kira-kira ya sekitar 11-12%. Minus saya untuk MDKA. Sedangkan untuk BRMS, minus saya adalah 10%. 10%. Lumayan juga. Oh, ini ada yang saya beli atas juga, 16%. Jadi rata-rata mungkin saya minus di BRMS-nya 14% mungkin ya, kira-kira ya. Memang karena saya menyimpan di BRMS. Saya sudah sampaikan, saya menjual habis. Kemudian saya mulai beli lagi. Ya, 12% saya rata-ratanya, kira-kira ya. Ini saya lihat sekilas saja. Nah, jadi sekarang saya sedang mempertimbangkan melihat turunnya BRMS sudah sampai ke kita lihat BRMS ya. Nah, BRMS ini sudah sampai ke sini, ke kurva biru ini 200, hari ini 226 ya. Sedangkan puncak dari MA7-nya ada di sini, berapa ini? 270-an ya. 270-an. Nah, saya tertarik. Menurut saya harga BRMS ini sudah terlalu turun. Ini saya optimis bahwa BRMS akan lebih cepat kembali ke 250-an. Pendapat saya dibandingkan MDKA. Recovery BRMS menurut saya akan lebih cepat. Nah, karena sekarang BRMS turun lebih jauh daripada MDKA. MDKA tadi turun berapa saya? Turun 10% ya. Ya, 10-11%, sedangkan BRMS lebih jauh. Kemudian saya merasa BRMS akan naik lebih cepat. Saya akan besok, rencana saya akan jual MDKA semuanya dan ganti ke BRMS. Saya merasa nyaman di BRMS daripada di MDKA. Kenapa demikian? Pertama, karena memang BRMS ini, kita lihat nih harganya naik di sini. Ini semua kenaikan harga bukan karena bisnis tahun ini. Nggak ada orang membeli. BRMS semangat
untuk melihat kinerja tahun ini nggak ada. Orang beli BRMS karena melihat prospek dari aksi korporasinya, yaitu dibangunnya kapasitas yang baru, yang akhir tahun ini akan menjadi dari 2.000 ton menjadi 6.000 ton. Ya. Kemudian tahun depan juga ada lagi 4.000 ton lagi. Dan kemudian masuknya Salim Group menjadi pengendali di perusahaan ini. Salim nama besar. Ya. Itu alasannya kenapa BRMS kemudian naik harga. Dibeli orang. Nah, jadi bukan faktor jangka pendek. Karena itu, kalau sampai harga jatuh karena faktor jangka pendek, menurut saya ini adalah satu peluang untuk kembali masuk ke dalam pemikiran jangka lebih panjang. Dan mumpung sekarang harga BRMS jatuhnya cukup dalam, cukup murah, saya bisa pindahkan MDKA saya ke BRMS. Karena kalau MDKA ini saya tidak lihat corporate action yang signifikan. Jadi kenaikan harganya akan melulu hanya menyangkut harga emas. Yang tentu juga manuver kapital besar. Tapi secara bisnis, saya melihat BRMS punya kelebihan, yaitu prospek standing jangka panjangnya yang lebih menarik. Nah, mumpung BRMS dibanting sampai ke bawah sini 226, ini saya pernah buat ini, Bapak Ibu mungkin ingat, garis 240. Ini yang saya anggap market price. Ini pernah saya jelaskan. 200 sampai 240 dari BRMS adalah market price pada periode ini. Ya, pernah naik sebentar, balik lagi. Ya, itu sebabnya saya jualan di sini waktu itu, karena menurut saya market price ada di sini. Ternyata benar kan, balik. Jadi saya kira nggak susah untuk BRMS kembali ke atas ini karena sudah pernah naik ya. Saya kira 250-an adalah cukup realistik bagi saya untuk memperkirakan harga akan kembali dalam jangka yang tidak lama. Dan kalau kembali ke 250 saja berarti sudah 10%. Ya, jadi saya bisa menutup minus saya di MDKA. Kalau MDKA saya nggak bisa duga ya, kapan, apakah akan cepat kembali. Coba kita lihat MDKA ya. Nah, MDKA ini sekarang ada di bawah kurva kuning ini. Kurva kuning ini mainstream, ekstra mainstream. Mainstream itu yang biru ini. Ini saya anggap ekstra mainstream. Nah, ini udah jatuh ke sini. Kalau kembalinya ke sini, itu berapa? 4.440 sekarang. 500 perak ya, 12% ya. Tapi ini akan sangat tergantung dari fluktuasi harga emas jangka pendek. Saya merasa lebih nyaman di BRMS. Bukan berarti ini nggak bisa naik ke sini, bisa ya. Jadi dari 3.900 ya, 3.800-an. Hari ini berapa ya? Hari ini di 3.900 atau 3.880. Ini bisa aja kembali cepat ke 4.400, 4.000 ya, 10% ya. Karena ini kelihatan sudah tertahan ya harganya. Harga di sini sudah tertahan ya, 3.900-an. Sepertinya sudah bottom. Cuma bedanya di sini asing masih keluar sedikit. Itu masih ada merah ya. Sedangkan untuk BRMS saya lihat ada pembelian sedikit asing. Saya merasa lebih nyaman dengan BRMS karena saya yakin pada
aksi korporasinya, tambang-tambang baru, kemudian juga mereka punya cadangan di Gorontalo ya, untuk koper, saya tidak salah ingat. Kemudian juga masuknya grup salin. Ada sesuatu yang baru, suasana baru di BRMS. Kalau MDKA ya biasa saja, rutin. Oke, jadi itu rencana saya. Besok kalau situasinya masih seperti ini, mudah-mudahan sih BRMS turun lagi ya. Nah, BRMS ini kalau dibanting emang seru nih bantingan. Saya bisa jual MDKA dan ganti ke BRMS. Semuanya, semua MDKA. Siapa seninya lebih nyaman. Bahkan mungkin pun yang lain, saya akan masukkan ke BRMS. Misalnya Bank BCA. Bank BCA ini saya sekarang minus 6%. BBNI minus 6%. Mungkin juga saya akan pindahkan ke BRMS. Karena tadi saya merasa BRMS bisa cepat kembali ke 10%-an. Jadi ke mana tadi? Ke putih nih, garis putih nih. 250-an. Dalam pikiran saya sekarang semua pihak yang berkepentingan untuk jangka menengah di BRMS sedang intip-intip ini. Ya, kapan bisa masuk. Kalau dibanting lagi ini diseruduk orang. Menurut saya ya, kalau ini kan saya lihatnya market price-nya antara 200 sampai 240. Siapa tahu turun ke 200-an ya, besok dibanting lagi. Tapi ini asing udah mulai masuk nih, kelihatan hijau. Ya. Saya nggak terlalu tahu ini data ini kok keluar ya, kan data asing sudah ditutup. Tapi ini muncul ya. Mungkin ada ditutup cuma harian. Ya saya nggak terlalu ngerti juga. Tapi ya mudah-mudahan ini benar lah ya. Asing udah mulai beli. Coba saya lihat di RTI sebentar. RTI, BRMS. Oh iya, asing masuk hari ini. 20 miliar. Ya, oke tuh. Jadi itu. Jadi mungkin tidak hanya MDKA, mungkin yang lain pun yang saya tidak yakin akan cepat bangkit, saya akan pindahkan saja ke BRMS. Jadi begitulah Bu, cara baik. Teman-teman ya, cara saya mengatasi, mencoba mencari peluang dalam suasana buruk ini, ya. Saya tidak terlalu khawatir, tidak juga komplain, berputus asa ya. Cuma kalau pedagang saham harus biasa menghadapi suasana seperti ini, karena ini akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Prinsipnya begini, kalau ada satu suasana bisnis yang nggak baik, maka orang akan malas beli saham. Itu aja. Nah, kalau orang malas beli saham, maka waktu ada yang jual, nggak ada yang beli. Akibatnya harga turun dengan tajam. Kenapa orang jual? Ya macam-macam alasannya. Ada yang butuh uang, ada yang takut juga mau keluar. Ada yang memang mau menjatuhkan harga. Kita nggak tahu. Tapi intinya, karena minat beli sedang tidak ada, sedang kecil, begitu ada yang jual barang sedikit saja, harga langsung jatuh. Ini yang mesti menjadi catatan para kita, para pedagang. Jadi kalau ada ancaman yang kira-kira orang bakal malas beli saham nih suasana begini, ya kita keluar duluan. Gitu. Atau pilih saham-saham yang memang Anda percaya betul. Itu saya sampaikan kemarin, saya memang pilih emas, ya, MDK dan Bumi Resources itu saya pairing, bundel jadi satu. Tapi dengan situasi seperti ini sekarang, saya akan geser, udah BRMS semua. Itu. Kemudian juga bank, saya pegang Bank BCA, karena menurut saya Bank BCA adalah bank yang, ya kalau ekonomi baik, dia baik. Saya nggak khawatir pegang Bank BCA, apalagi sekarang saya pegang nggak banyak.
Saya biarin aja pun nggak apa-apa. Bank BRI tadinya saya agak khawatir sedikit ya, karena ini terkait sama pemerintah kan. Coba kita lihat sebentar Bank BRI ya. Kalau Bank BCA saya yakin tentang bisnis powernya. Kalau Bank BRI agak tergantung kepada duit pemerintah ya. Karena kalau pemerintah nggak punya duit, itu BUMN-nya akan menderita juga. Oh, ini sudah jatuh jauh ya. Saya punya sedikit ini, cuma saya kira berapa ya. Saya lihat sebentar, Bank BRI. Saya cuma punya 20 lot. Iya, sedikit ya. Bank BCA saya punya lebih banyak. Mungkin Bank BRI saya jual besok. Saya tukar juga ke BRMS. Ya. Pokoknya yang saya ragu kapan saya akan tukar jual, dan mumpung BRMS murah, saya belikan BRMS. Jadi artinya saya pindah perahu kepada perahu yang saya merasa lebih nyaman. Kalau tenggelamnya udah sama-sama tenggelam semua. Udah minus 12, minus 10, minus 6, semua sudah sama-sama tenggelam. Nah, tapi waktu tenggelam ini, ya kita bisa pindah perahu kan. Kita bisa pindah perahu, cari yang posisi yang lebih baik. Jadi BRMS akan saya jadikan satu perahu skoci, karena saya percaya pada tadi prospek aksi korporasi pertambangan, kapasitas tambang, dan pemilik yang baru, Salim Group. Kemudian Pakuwon juga saya cukup dalam minusnya. Pakuwon ini saya rata-rata di 490, hari ini di 446 ya. Close 446. 446 berarti ya betul ya, 446. Berarti saya minus kira-kira 45 rupiah lah. Ya, belum sampai 10%. Belum sampai 10%. Nah, ini menarik nih. Saya di Pakuwon Jati belum sampai 10%. Jadi sedangkan kalau saya pindahkan ke BRMS, saya bisa nyaman dan berasa 10% itu cepat. Ke 250 cepat. Ini saya belum tentu benar ya. Ini ngobrol-ngobrol. Jadi ada kemungkinan Pakuwon Jati juga besok saya jual. Ya. Karena tapi Pakuwon ini juga saya kira sih begitu Omikron ini membaik, saya kira ada perbaikan harga ya. Iya, 446 hari ini. Jadi saya 40 ya, 45 rupiah, enggak sampai 10%, 8%. Mungkin saya akan pindahkan juga, paling tidak sebagian dari Pakuwon Jati ke BRMS. Saya akan lebih fokus di BRMS ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Saya lihat lagi. Oke, jadi ini ikhtiar teman-teman ya, ini ikhtiar kita dalam masa sulit. Jadi dalam masa sulit itu jangan kemudian menjadi putus asa, komplain, mengeluh, marah, itu nggak ada guna. Kita harus cari cara bagaimana menemukan barang bagus yang mungkin lebih cepat untuk recovery, untuk membal lagi. Itu sebabnya saya selalu sarankan, kenal barang yang Anda beli.
kenali betul barang yang Anda beli, jangan hanya beli karena dengar orang segala macam Anda nggak kenal. Seperti saya mengenal BRMS, saya kenal. Saya tahu kapasitasnya 20.000 nanti, tahun ini 40.000, tahun depan 40.000 lagi. Saya tahu. Saya tahu bahwa dia baru dibeli grup salin, sejak grup salin pegang kendali, citranya langsung membaik. Ya. Ini harganya sudah mendekati ke bawah sebelum grup salin masuk. Atau tengah-tengah ya. Jadi ini buat saya ini peluang. Jadi pahami betul saham yang Anda beli. Pakuan Jati saya paham. Jadi kalaupun saya nggak pindah, besok saya nggak apa-apa. Di 446 tadi, saya nggak khawatir. Saya kira sih ke 470 cepat. Kalau cepat ke 470, ya turun 20 perak, saya minus 20 perak, nggak soal. Demikian, jadi saya hanya harap teman-teman dalam suasana seperti ini, galau itu tidak perlu. Ini adalah situasi yang akan dihadapi oleh semua pedagang saham. Kita akan ketemu lagi masalah ini. Karena memang harga saham itu dibanting-banting. Tanpa alasan pun dibanting, apalagi ada alasan. Yang perlu kita ingat adalah, kalau kita anggap ini rugi, ada kapital besar yang jauh lebih rugi lagi dari kita, karena mereka punya jauh lebih banyak. Jadi misalnya saya rugi nih, di Pakuan Jati berapa tadi, 8%. Saya cuma sedikit. Ada kapital besar atau ekstra besar yang mengalami rugi yang jauh lebih besar dari saya, kalau mau dianggap rugi. Dan mereka nggak akan diem aja. Ya, kita lihat nih, ya, misalnya Pakuan ya, yang saya Pakuan. Coba lihat ya, jatuh harga dari saya di 49 di sini ya, 490 nya, saya kebetulan di sini harga saya beli saya. Dalam seminggu 5 hari. Coba perhatikan transaksinya, berapa besar sih? Bandingkan dengan kapital besar yang saat ini sedang mendominasi saham Pawon, di kantongnya banyak. Dialah yang paling dirugikan, bukan kita. Kalau mau hitung-hitung, dianggap rugi. Tapi mereka nggak akan diem, mereka akan lakukan sesuatu untuk merecovery nilai aset mereka. Jangan-jangan yang banting ini mereka. Nah, mereka mengharapkan kita takut jual murah. Ya. Saya sih nggak takut pegang Pawon. Karena saya tahu bisnisnya, paling-paling saya hanya harus sabar lah. Nunggu sebulan 2 bulan, Ukraina agak reda, ya. Omikron agak reda. Jadi ini biasa dalam dagang saham. Yang penting kita pegang saham yang kita lihat bisnisnya ada akarnya yang baik, ya, dan punya prospek yang baik. Barangkali demikian teman-teman, diskusi malam ini mudah-mudahan menjadi manfaat. Jangan, maksud saya, ini bukan rekomendasi. Saya tidak merekomendasikan Anda untuk jual atau beli saham apapun, entah itu BRMS, Pawon, tidak. Saya tidak memberikan rekomendasi. Saya cuma menyampaikan cara saya berpikir dalam menghadapi situasi yang seru ini. Bagi saya ini seru. Dan kalau Anda bisa lolos dari situasi seperti ini, percayalah ini akan jadi pengalaman berharga untuk di masa depan. Saya tidak tahu cita-cita Anda dagang saham, saya tidak tahu. Tapi kalau saya, cita-cita saya sederhana. Saya ingin dagang selama saya masih sehat, masih bisa mikir. Saya ingin terus dagang saham. Sederhana kan? Saya ingin survive di bursa saham. Ya, kalau ada rezeki lumayan. Tentu saya cari rezeki. Tapi intinya, tujuan utama saya adalah saya ingin sampai saya nggak mampu lagi, saya tetap bisa
ikhtiar bisnis di bursa saham. Karena itu setiap pengalaman saya perlukan. Karena pengalaman yang kita peroleh hari ini adalah aset yang disebut orang sebagai intangible asset. Aset yang sifatnya baru kualitas, belum jadi duit. Belum bisa dihitung, makanya namanya intangible asset. Nah, menurut saya kalau kita punya banyak intangible asset, satu waktu nanti dia akan berubah menjadi tangible asset. Artinya menghasilkan uang. Jadi ini pengalaman bagus. Ya. Catat, kalau yang mau dengar boleh dicatat. Kalau saat minat beli sedang tidak ada, karena orang takut, khawatir, maka harga dengan mudah jatuh. Karena orang baru jual sedikit saja, nggak ada minat, harga sudah turun. Gitu. So far saya melihat masalah ini masih lebih ringan ketimbang COVID. Menurut saya sih begitu, ya silahkan yang nggak setuju nggak apa-apa. Karena masalah Ukraina ini adalah masalah bisa diputuskan hanya dengan rapat 10 orang aja. Macron, Putin, Zelensky, Biden, siapa lagi? Nah, mereka rapat 10 orang ini beres tuh masalahnya. Beres. Kalau COVID nggak bisa, rapat 10 orang beres nggak bisa. Kalau ini bisa. Ya, jadi ini masalah yang bisa diselesaikan oleh 10 orang saja. Top leader in the world. Dan mereka saya kira orang-orang pinter dan waras. Lihat nih, COVID jatuhnya sampai sini dulu ya. Ini kita masih di sini. Ini Pakuwon Jati. Jadi demikian Bapak Ibu, teman-teman, saya tidak galau. Ya, saya sedang minus, saya sudah sampaikan. Minus 12%, 11%. Ya. Tapi saya merasa nyaman dengan barang-barang yang saya pegang. Dan besok saya akan geser ke BRMS karena saya merasa lebih nyaman lagi. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi, hanya ngobrol-ngobrol, barangkali ada manfaatnya. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.